Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin yang terhormat, direksi perusahaan tercatat, para tamu undangan, serta peserta yang telah hadir pada hari terakhir rangkaian kegiatan Public Expose Live 2022. Sejak hari pertama sampai dengan hari keempat kemarin, telah kita ikuti bersama-sama pemaparan perkembangan terkini kinerja usaha dari 46 perusahaan tercatat dari total 54 perusahaan tercatat yang berpartisipasi pada Public Expose Live 2022 ini. Pada hari terakhir ini, masih ada 8 perusahaan tercatat yang akan memaparkan perkembangan terupdate dan juga rencana usaha ke depan mereka. Hari ini merupakan kesempatan terakhir Bapak Ibu, peserta Public Expose Live 2022, menggunakan sebaik-baiknya waktu untuk mengenal dan mengetahui lebih dalam mengenai kondisi keuangan, perkembangan, rencana ke depan, dan informasi lainnya dari perusahaan tercatat yang akan dipaparkan secara live oleh pihak manajemen perusahaan tercatat. Semoga dengan kemudahan mengakses informasi terupdate tentang kondisi perusahaan tercatat sebagai bentuk perlindungan investor yang kami upayakan ini dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia. Tentunya, kami juga berharap kegiatan ini dapat meningkatkan likuiditas pasar dan basis investor domestik. Selamat mengikuti acara Public Expose Live 2022. Semoga dapat menjadi tambahan informasi dalam menentukan keputusan berinvestasi Bapak Ibu para investor ke depannya. Terima kasih. Maju terus pasar modal Indonesia. Harmoni alam sutra mulai menari, seringan langkah bidadari. Kehidupan alam sutra telah menanti sedamai warna pelangi. Oh harmoni kehidupan alam sutra, kita raju bersama. Harmoni kehidupan alam sutra, kota kita semua. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2022 dalam rangka 45 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia, khususnya pada sesi Public Expose oleh PT Alam Sutra Realty Tbk. Perlu kami ingatkan juga bahwa peserta Public Expose Live 2022 dilarang merekam dan menyebarluaskan rekaman sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari pusat. Baik, sebagai informasi,
PT Alam Sutra Realty Tbk telah tercatat di bursa pada tanggal 18 Desember 2007 dengan kode perdagangan ASRI yang bergerak di bidang properti dan real estate. We would like to inform our participants that in the Public Expos Live 2022 session, there is an English translation feature which participants can access on the interpretation button on the bottom panel of the Zoom webinar. Please click the interpretation button, then select the English Indonesia language audio channel, click mute original audio to hide the speaker's voice and only activate the interpreter's voice. Baik, hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu sekalian, manajemen perseroan PT ASRI. Yang pertama ada Bapak Joseph Sanusi Chong selaku Direktur Utama. Halo Pak Joseph, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi para hadirin semuanya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Bapak RM Franky AD selaku Direktur. Halo Pak Franky, bagaimana kabar Bapak pagi ini? Selamat pagi Bapak Ibu semua. Baik, selanjutnya ada Bapak Tony Rudianto selaku Corporate Secretary. Selamat pagi Bapak Tony, bagaimana kabarnya Pak? Selamat pagi Pak Helmi, selamat pagi juga untuk seluruh peserta yang ikut berpartisipasi. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Ibu Tasa Remisa selaku Investor Relations. Selamat pagi Ibu Tasa, bagaimana kabarnya pagi ini? Selamat pagi Pak Helmi, terima kasih, baik-baik saja. Baik, terima kasih. Acara ini akan dimoderatori oleh saya, Helmi Afif Prasida, yang akan memandu Public Expos ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan, kami persilakan Bapak Ibu untuk disampaikan melalui fitur Q&A atau kolom pertanyaan pada Zoom. Yang selanjutnya akan kami bacakan satu persatu pada saat sesi tanya jawab. Kami juga ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu bahwa pada akhir acara nanti akan ada pengundian hadiah door prize sebesar Rp200.000 untuk 3 orang pemenang. Bila ingin berpartisipasi, Bapak dan Ibu cukup mengisi kuesioner pada link yang akan kami sediakan. Link untuk kuesioner tersebut dapat Bapak dan Ibu temukan pada running text yang tayang di layar Bapak dan Ibu. Baik. Untuk memulai presentasi, saya persilakan kepada Ibu Tasa Remisa untuk memberikan paparan. Kepada Ibu Tasa, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Helmi selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Semoga Bapak, Ibu hadirin dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bursa Efek Indonesia yang telah mengundang PT Alam Sutra Realty Tbk untuk dapat mengikuti acara Public Expos Live 2022. Selain itu, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang hadir secara virtual dalam acara paparan publik ASRI. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan presentasi singkat mengenai kinerja operasional dan keuangan perusahaan dari awal tahun 2022 hingga Agustus 2022. Mungkin kalau untuk kinerja keuangan akan sampai dengan semester 1 2022, untuk kinerja marketing sales sampai dengan Agustus 2022. Sebelum kami memulai presentasi kali ini, kami ingin mengingatkan bahwa dalam presentasi kali ini akan ada pernyataan-pernyataan yang bersifat pandangan di masa mendatang atau forward-looking statements yang merupakan estimasi dari kami. Untuk hasil actual atau realisasi dapat Bapak Ibu dapatkan dalam disclosure perusahaan yang dapat diakses melalui website resmi perusahaan, yaitu www.alamsutra.com.
www.alamsutrarealty.co.id ataupun website IDX Bursa Efek Indonesia. Untuk slide pertama, bisa next slide. Ya, untuk slide pertama ini mengenai peristiwa penting perusahaan. Perjalanan kami, Alam Sutra, sebagai perusahaan pengembang di Indonesia, diawali dengan pembangunan proyek pertama kami pada tahun 1994 di kawasan terpadu yang bernama Alam Sutra Township. Kami memulai pengembangan area residensial yang diikuti dengan area komersial, di mana ini merupakan salah satu strategi kami, di mana kami mengundang customer untuk tinggal di Alam Sutra. Kemudian di fase selanjutnya kami melengkapi area dengan supporting facilities seperti rumah sakit, sekolah, kemudian wet market, sport center, dan lain sebagainya. Hal ini yang kami sebut sebagai one-stop living. Kemudian di tahun 2007 kami berhasil mencapai suatu milestone yang cukup penting, yaitu berhasil mencatatkan saham perdana kami di Bursa Efek Indonesia dengan ticker ASRI. 2 tahun setelah itu, pada tahun 2009, akses tol langsung dari dan menuju Alam Sutra ke Jakarta secara resmi dibuka, yang berdampak sangat positif terhadap harga properti di kawasan Alam Sutra. Selain itu juga semakin mempermudah masyarakat yang ingin mencapai kawasan Alam Sutra atau meningkatnya accessibility dari Alam Sutra. Kemudian di tahun 2011, perusahaan mulai meluncurkan township kedua kami yang bernama Swarna Sutra, di mana lokasinya itu kurang lebih sekitar 15 km dari Alam Sutra. Kalau dari segi size, dalam hal besar lahan, kami memiliki development license sebesar sekitar 2.600 hektar di Swarna Sutra. Sampai dengan sekarang kami sudah acquired ya, atau sudah memiliki sekitar 1.600 hektar tanah di Swarna Sutra. Sebagai perbandingan luas, Alam Sutra Township itu sekitar 800 hektar. Jadi Swarna Sutra itu lebih besar dibandingkan Alam Sutra. Kami harapkan Swarna Sutra bisa menduplikat atau meniru Alam Sutra. Dalam hal Alam Sutra sudah lebih mature, Swarna Sutra kami harapkan juga menuju ke arah itu. Kemudian di tahun-tahun berikutnya, Alam Sutra mulai diversifikasi produk-produk kami. Jadi di awal tahun 94 kami itu meluncurkan landed cluster, ya landed houses. Kemudian mulai di tahun 2013 kami mulai meluncurkan apartemen proyek high rise ya, bernama Paddington Heights di Alam Sutra. Di tahun yang sama kami juga meluncurkan super cluster kedua kami di Swarna Sutra bernama Swarna Jati, di mana kami mencatatkan marketing sales yang sangat baik pada tahun 2013, yaitu hampir 2 triliun. Ini menandakan bahwa proyek kami dapat diterima dan diserap baik oleh para customer kami. Kemudian di tahun 2016 kami menandatangani suatu perjanjian kerjasama dengan perusahaan properti asing bernama CFLD untuk bersama-sama mengembangkan area Swarna Sutra. Kemudian milestone lainnya di tahun 2018 kami berhasil menyelesaikan pembangunan patung GWK di Bali dan telah diresmikan oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo. Di tahun yang sama, di tahun 2018 kami juga meluncurkan salah satu proyek unggulan kami berupa proyek apartemen low-rise bernama Lloyd di Alam Sutra. Kemudian kami juga meluncurkan beberapa cluster Edora dan Flavio yang dua-duanya berlokasi di Swarna Sutra. Kemudian di tahun yang sama kami juga meluncurkan wet market atau pasar pertama kami di Swarna Sutra yang juga mendapat respon sangat baik dari para customer. Mungkin
Next slide. Nah, untuk slide ini adalah mengenai lokasi proyek-proyek kami. Bisa Bapak Ibu lihat bahwa dari segi lokasi Alam Sutra Township dan juga Suwarna Sutra Township memiliki aksesibilitas yang cukup baik, di mana memiliki akses tol, yaitu tol Jakarta Merak dan juga tol Kunciran Serpong dan juga tol Kunciran dan Bandara. Juga bisa dilihat di slide ini bahwa kami ada mulai mengembangkan proyek baru kami di luar Tangerang, ya, di luar Alam Sutra dan Suwarna Sutra, di daerah Sawangan yang kita luncurkan di kuartal 4 2021 bernama Sutra Sawang. Next slide. Nah, slide ini adalah mengenai Township Alam Sutra. Seperti yang telah dijelaskan tadi sebelumnya, bahwa Alam Sutra itu dikembangkan di atas lahan seluas 800 hektar di kawasan Serpong. Sampai dengan bulan Agustus kami sudah meluncurkan sekitar 39 klaster dan 3 apartemen. Dari awal dikembangkan, ya, tadi di tahun 94, Alam Sutra telah menjadi kawasan residensial dan komersial premium yang menjadi penopang Ibu Kota Jakarta. Kawasan ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti rumah sakit, sekolah, pusat perbelanjaan, tempat peribadatan, dan lainnya. Untuk tahap pengembangan tahap selanjutnya, bisa dibilang Alam Sutra pengembangannya sudah mature, ya. Untuk pengembangan tahap selanjutnya, kami telah mengantongi izin pengembangan di seberang tol, di mana kami sudah akan memulai pengembangan direncanakan di tahun 2023. Untuk next slide, please. Kemudian ini mengenai township kedua kami yang tadi telah disebutkan bernama Suwarna Sutra. Jadi Suwarna Sutra ini berada lokasinya sekitar 15 kilo dari Alam Sutra di area yang bernama Pasar Kemis. Kami pertama meluncurkan klaster di Suwarna Sutra itu pada tahun 2011, dan hingga saat ini sudah meluncurkan sekitar 5 klaster yang dalamnya terdapat 29 klaster, ya. Sama dengan Alam Sutra, kami juga meluncurkan fasilitas pendukung di Suwarna Sutra seperti ruko, sport center, kemudian ada sekolah juga, dan ada pasar wet market. Next slide, please. Oke, tadi mengenai perkenalan sedikit mengenai Alam Sutra. Next slide ini saya akan membahas sedikit mengenai kinerja keuangan first half dari ASRI, ya. Jadi secara pendapatan first half kita berhasil membukukan total pendapatan sekitar 1,9 triliun, meningkat sekitar 76% year on year. Untuk kontribusi tiap segmen terhadap total pendapatan rata-rata menunjukkan peningkatannya secara signifikan secara year on year. Pengakuan apartemen sebesar 554 miliar, di mana tahun lalu pada periode yang sama pengakuan apartemen hanya sekitar 38 miliar. Kemudian pengakuan apartemen ini berasal dari pengakuan salah satu apartemen kami bernama Lloyd yang kami launch di 2018. Jadi di launch di 2018 kami sudah mulai mengakui dari 2021 sampai masih ada di 2022. Kemudian kontribusi lain berasal dari pengakuan tanah sebesar 547 miliar, di mana sekitar 80%-nya merupakan penjualan tanah komersial. Untuk laba kotor pada semester 1 meningkat 101%, menjadi 1,1 triliun, kemudian beban operasi relatif stabil, di mana kami berusaha untuk bijaksana dalam pengeluaran kami agar likuiditas tetap terjaga. Kemudian pada bottom line, ASRI membukukan laba sebesar 222 miliar setelah tahun lalu membukukan kerugian. Kemudian untuk EBITDA, ini EBITDA last 12 months, jadi 12 tahun terakhir,
juga mengalami tren peningkatan, di mana kami berhasil membukukan EBITDA sebesar 1,9, setelah tahun lalu EBITDA sekitar 400 M. EBITDA margin juga menunjukkan improvements menjadi 51% dari sebelumnya di semester 1 2021 sekitar 26%. Improvement dalam EBITDA sejalan dengan perbaikan dalam total revenue dari ASRI. Kemudian, next slide please. Jadi Bapak Ibu, ini slide 7 hanya merupakan summary dari atau lebih detail dari P&L kami. Mungkin bisa ke slide nomor 8. Oke, ini slide ini tentang recurring income atau pendapatan berulang dari ASRI. Recurring income saat ini menyumbang sekitar 14% terhadap total pendapatan. Untuk segmen recurring income berasal dari pendapatan pengelolaan kota, pendapatan sewa, pendapatan rekreasi, dan juga olahraga. Dan kemudian juga ada pendapatan pariwisata yang disumbangkan oleh GWK, di mana tahun ini pelan-pelan menunjukkan improvement dibandingkan dengan tahun lalu periode yang sama. Kemudian pada first half 2022, secara total, ASRI membuka recurring income sebesar 280 miliar, di mana meningkat 50% secara year on year. Jadi mayoritas peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan sewa dari salah satu gedung perkantoran Lake Alam Sutera. Slide berikutnya. Oke, slide ini adalah mengenai posisi utang ASRI. Jadi pada saat ini kami memiliki dua US atau dua obligasi global dalam bentuk dolar, yaitu sebesar 251 juta yang akan jatuh tempo di tahun 2025 dan sebesar 171 juta yang akan jatuh tempo pada 2024. Jadi untuk obligasi 2025 memiliki initial coupon rate sebesar 6,25%, sedangkan untuk obligasi 2024 memiliki initial coupon rate sebesar 6%. Kemudian Bapak Ibu, jika bisa dilihat di diagram sebelah kiri, ini merupakan debt maturity profile dari ASRI, di mana obligasi USD paling dekat akan jatuh tempo pada tahun 2024, jadi masih ada sekitar 2 tahun lagi. Kemudian sebagai informasi, pada bulan April tahun ini, tahun 2022, perusahaan telah melunasi sisa utang obligasi 2022, yaitu sebesar 24 juta. Kemudian untuk tahun ini per Juni 2022, kami memiliki utang yang akan jatuh tempo sebesar 9 juta untuk obligasi dan 6 juta US dollar dalam pinjaman bank yang kami rencanakan akan dibayarkan melalui internal cash. Kemudian Bapak Ibu, jika bisa dilihat di bagian kanan bawah, yaitu mengenai rasio keuangan, secara garis besar rasio keuangan ASRI mengalami perbaikan yang sangat signifikan. Jika kita lihat dari hutang bersih terhadap ekuitas, turun dari 68% menjadi 62%. Kemudian rasio lancar juga mengalami improvements dari 76% menjadi 87%. Kemudian EBITDA to beban bunga meningkat dari sebelumnya 0,4 kali menjadi 2,9 kali seiring dengan improvement dalam hal revenue. Oke, next slide please. Oke, kemudian kita masuk ke bagian operasional, Bapak Ibu. Jadi, slide ini merupakan slide marketing sales ASRI. Jadi, per Agustus 2022, kami sudah membukukan marketing sales sebesar 1,9 triliun, dengan breakdown yang dapat dilihat dari diagram sebelah kiri, di mana kontribusi rumah dan tanah residensial sebesar 1 triliun, kemudian tanah komersial dan repo sebesar 646 M, kemudian apartemen sebesar 242 miliar. Kemudian jadi dari 1,9 triliun marketing sales per Agustus
2022 disumbangkan oleh beberapa proyek utama seperti Sutra Winona dan apartemen Alevi yang lokasinya di Alam Sutra, kemudian juga dari klaster Meranti dan juga Sutra Sawangan yang berlokasi di Suwarna Sutra. Kemudian bisa juga dapat Ibu lihat juga bahwa untuk penjualan tanah dan rumah residensial masih merupakan kontributor utama dalam pencapaian marketing sales kami per Agustus 2022. Kemudian bisa dapat dilihat juga Bapak Ibu bahwa secara year on year penjualan tanah dan tanah komersial dan juga ruko mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sekitar 80% year on year. Ke next slide please. Oke Bapak Ibu, ini mengenai rincian marketing sales yang kami breakdown berdasarkan lokasi dan juga produk. Kalau dari pie chart sebelah kiri dapat dilihat bahwa hampir 57% penjualan kami berasal dari penjualan di kawasan Alam Sutra. Kemudian sekitar 27% disumbangkan oleh dari Suwarna Sutra, sisanya dari lokasi lain. Kemudian untuk yang pie chart sebelah kanan, ini kami breakdown berdasarkan produk, di mana 53% dari rumah dan tanah residensial, kemudian 34% dari tanah komersial, dan sisanya juga adalah penjualan apartemen. Kemudian Bapak Ibu bisa dilihat di tabel bawah, ini mengenai profil cara bayar, datanya itu per semester 1 2022, bisa dilihat bahwa terdapat perbedaan cukup signifikan antara Alam Sutra dan Suwarna Sutra per Agustus 2022, per Juni 2022. Untuk Alam Sutra, pembayaran dengan kas keras sekitar 37%. Hal ini dikarenakan terdapat penjualan tanah komersial di mana pembayarannya dengan hard cash. Kalau dilihat secara historical, pembayaran hard cash biasanya minim sekitar 10%. Sedangkan untuk Suwarna Sutra, sekitar 81% customer membayar dengan menggunakan KPR. Secara konsolidasi, sekitar 39% customer membayar dengan menggunakan KPR, kemudian 30% dengan cash installment, dan 31% menggunakan, 30% dengan cash installment, dan sisanya dengan kas keras. Oke, next slide. Untuk beberapa slide selanjutnya, kami akan membicarakan mengenai proyek-proyek yang telah kami luncurkan per Agustus 2022. Untuk proyek pertama yang kami luncurkan pada tahun ini adalah sebuah klaster di kawasan Suwarna Sutra, yaitu Helios Prime pada kuartal pertama 2022. Rumah-rumah pada klaster ini memiliki tanah luas tanah sekitar 160 sampai 200 meter persegi, dan luas bangunan sekitar 190 sampai 237 meter persegi, dengan kisaran harga 2,4 sampai 3 miliar per unit. Kemudian untuk slide selanjutnya, slide selanjutnya, jadi pada bulan Agustus 2022 kami telah meluncurkan klaster terbaru kami yang bernama klaster Asta, yang merupakan bagian dari super klaster terbaru kami, yaitu Suwarna Respati. Rumah-rumah pada klaster ini memiliki tanah sekitar 60 sampai 80 meter persegi dan luas bangunan 63 sampai 82 meter persegi, dengan kisaran harga sekitar 700 sampai 900 juta. Untuk penjualan klaster Asta sampai saat ini sangat memuaskan, di mana untuk penjualan tahap 1 sudah terjual semua. Untuk tahap 1 sudah sold out. Next slide. Kemudian bersamaan dengan peluncuran Asta Cluster, Asri juga meluncurkan ruko Asta Arcade di Suwarna Sutra dengan kisaran harga 1,1 hingga 1,7 miliar. Dengan ukuran tanah 54 sampai 66 meter persegi dan ukuran bangunan 100 meter sampai 185 meter persegi. Dalam hal penjualan, ruko Asta Arcade juga cukup memuaskan, di mana take-up rate sudah mencapai 90%,
dengan marketing sales sekitar 115 M. Oke, Bapak Ibu, untuk 2 slide terakhir kami adalah beberapa proyek utama. Oke, untuk 2 slide terakhir kami merupakan proyek utama kami yang menyumbang terhadap pencapaian marketing sales per Agustus 2022. Mungkin di slide selanjutnya. Ya, untuk yang pertama yaitu klaster Winona yang berlokasi di Alam Sutera dengan kisaran harga 4M sampai dengan 8M. Luas tanah 108 sampai dengan 195 meter persegi, sedangkan untuk luas bangunan adalah 232 meter sampai 287 meter persegi. Untuk penjualan klaster Winona juga cukup baik Bapak Ibu, di mana take-up rate sudah mencapai sekitar 94% per Agustus 2022. Kemudian di bagian kanan bisa dilihat proyek kami berikutnya, yaitu bernama LV Penthouses dan Residences. Jadi ini merupakan proyek apartemen terbaru dari ASRI, di mana harga mulai dari 1,7 sampai dengan 3M, dengan luas unit mulai dari 87 sampai 87,8 sampai 156 meter persegi. Next slide. Jadi proyek berikutnya adalah Sutra Sawangan. Jadi lokasi proyek ini adalah di Sawangan, di mana kami merupakan usaha kami untuk ekspansi ke wilayah lain selain Tangerang. Kami memulai penjualan Sutra Sawangan pada bulan Desember 2021 di kuartal 4 tahun lalu, dan sampai sekarang take-up rate sudah mencapai sekitar 90%. Kemudian untuk Sutra Sawangan ini juga kisaran harga cukup affordable. Jadi mulai dari 1,3M sampai dengan 3 miliar dengan luas tanah mulai dari 84 sampai 190 meter persegi dan luas bangunan dari 75 sampai dengan 117 meter persegi. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah di bagian sebelah kanan adalah klaster Meranti, di mana klaster ini berlokasi di Suara Sutra dengan kisaran harga 1,5 sampai dengan 3 miliar. Untuk luas tanah sekitar 105 sampai dengan 298 meter persegi dan juga luas bangunan 123 sampai 248 meter persegi. Untuk penjualan klaster Meranti juga cukup baik, di mana per bulan Agustus 2022 take-up rate sudah mencapai sekitar 80% untuk klaster Meranti. Demikian presentasi dari kami Bapak Ibu, semoga bermanfaat untuk semua. Saya kembalikan kepada moderator Pak Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Tasya atas pemaparannya yang luar biasa. Baik, Bapak dan Ibu, tibalah kita pada sesi tanya jawab. Kami lihat sudah beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu telah masuk pada kolom Q&A yang akan kami bacakan satu persatu untuk dapat langsung dijawab oleh Bapak dan Ibu manajemen perseroan. Baik, pertama-tama pertanyaan pertama yaitu dari saudara Gary Vicentius Sayuti. Selain township, salah satu portofolio dari ASRI adalah Cultural Park Garuda Wisnu Kencana. Bagaimana rencana perkembangannya untuk ke depan dan seberapa besar impact-nya terhadap pendapatan perusahaan? Kepada Bapak Franky, kami persilakan. Oke, terima kasih. Kami akan menjawab mengenai pertanyaan perkembangan proyek Garuda Wisnu Kencana. Seperti kita ketahui, di Garuda Wisnu Kencana kita punya areal pengembangan kurang lebih ada 60 hektar, di mana di situ ada ikon patung GWK yang menjadi ikon sekarang tertinggi nomor 4 di dunia, karena ketinggian patung GWK kurang lebih ada 75 meter, kalau dengan 75, kalau di bangunan kurang lebih 25-30 lantai ya. Dan lebarnya sayap GWK itu 60 meter yang terpanjang terlebar di dunia sayapnya.
pengembangan setelah pandemi yang alhamdulillah karena kondisi sudah baik, jadi pariwisata mulai dibuka, maka kami alhamdulillah kunjungan wisata itu meningkat, Pak. Jadi yang paling jelas ada kunjungan wisatawan baik lokal, di mana kalau kondisi kali ini kemarin bulan Lebaran di Mei Juni, terus khususnya di lokal dulu itu rata-rata adalah per hari itu adalah sampai di weekday adalah 2.000, kalau di weekend adalah 3.000 wisatawan. Kalau kunjungan pariwisata lokal di total asing di total bulan April sampai Agustus itu 52.000 pengunjung. Dengan meningkatnya kondisi tadi ditandai juga mulai ada kegiatan event outdoor yang alhamdulillah sekarang sudah ada aktivitas besar kecil event itu 3 sampai 5 kali per bulan. Ya, memang sebelum sebaik sebelum pandemi, tapi alhamdulillah kondisi membaik. Dengan melihat kondisi tren kunjungan yang makin meningkat tadi, lah yang menjadi kami istilahnya ada momentum yang baik, di mana GWK itu sekarang ditunjuk jadi tempat terselenggaranya welcome resepsionis bagi kepala negara atau kepala pemerintahan G20 nantinya ya Pak. Dari tanggal 15 November yang insya Allah, maka kami sekarang GWK sedang dan telah melakukan beberapa renovasi, mulai dari akses jalan, baik lingkar timur, lingkar barat, yang nanti jalan-jalan di Indraloka juga dikembangin, termasuk fasilitas parkir dan sebagainya, termasuk pintu-pintu akses untuk gate-nya. Dan ini dikontrol langsung, karena ini menjadi amanah atau istilahnya kebijakan negara, jadi nanti welcome reception di sana, kepala negara, jadi langsung dikontrol oleh Menteri PUPR. Dan yang kedua, di dalam patungnya sendiri, kalau Bapak Ibu pernah ke sana, yang jelas di dalam patung itu ada lantai 9 dan lantai 23. Maksudnya apa? Jadi seperti di Monas istilah saya, naik lift ke dalam, itu transit lantai 9, itu ada sekarang lagi renovasi viewing gallery, termasuk nanti dari 9 transit ke lantai 23 yang kami berbenah, yang juga untuk mengembangkan istilah menghadapi puncaknya di G20 yang insya Allah targetnya adalah 15 November 2022 ini. Dengan kondisi-kondisi itu yang kami siapkan, dan mudah-mudahan dengan nambahnya wisatawan, terus tadi ada event-event yang baik atau yang besar, jadi insya Allah akan nambah income untuk Alam Sudha yang akan datang. Itu aja Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Selanjutnya, yaitu dari Saudara Ikhwan Wijaya. Marketing sale 2022 sampai dengan 8M, mengalami penurunan dibandingkan 8M tahun 2021. Apakah ada revisi target marketing sale tahun ini? Jika target marketing tercapai, bagaimana outlook laba rugi perseroan? Kepada Bapak Joseph, kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Saudara Ikhwan Wijaya. Saudara Ikhwan Wijaya memonitor dengan cukup teliti keadaan marketing sales 8 bulan tahun ini yang kelihatannya masih menjadi tantangan bagi kami untuk mencapai target marketing sales tahunan kami, yaitu 3,4 triliun rupiah. Memang saat ini butuh upaya-upaya besar untuk mendorong penjualan agar bisa mencapai target kami di tahun 2022 ini. Kami sudah ada rencana-rencana launching, kalau nggak salah masih ada 3 launching yang akan kami lakukan. Kemudian juga kami juga mengupayakan penjualan-penjualan yang sudah berjalan agar bisa lebih ditingkatkan. Misalnya penjualan apartemen LRD, sebuah apartemen yang bagus untuk keluarga, untuk jangka panjang. Nah, ini kami coba
upayakan agar penjualannya bisa meningkat tajam. Nah, di sisi lain juga memang saat ini juga ada potensi-potensi penjualan yang sedang dalam pembicaraan. Ya, kita lagi berusaha agar ada satu atau dua dari potensi penjualan ini yang bisa closing. Nah, semoga kalau ini bisa terjadi, target penjualan kami tidak akan meleset jauh dari target tahunan kami. Ya, itu yang kami harapkan. Tapi kalau untuk pendapatan penjualan tahun ini, rasanya mungkin akan membaik karena banyak proyek-proyek yang kita bangun itu akan selesai. Jadi pengakuan penjualan pada tengah tahun pertama kan 1,9 ya. Mungkin ini bisa meningkat sampai 3,5 miliar di akhir tahun, 3,5 triliun di akhir tahun. Dengan selesainya pembangunan dan delivery unit-unit yang telah dijual. Ya, suasananya memang saat ini dengan kondisi perkembangan pasar memang sedikit berat, tapi kami optimis ya, rumah merupakan kebutuhan pokok ya, sehingga banyak pihak akan tetap membutuhkannya, dan menurut kami bagi pihak-pihak yang membutuhkan saat ini adalah saat yang sangat baik untuk membeli rumah atau membeli apartemen. Nah, memang apartemen kelihatannya masih kurang disukai karena mungkin banyak pengalaman yang kurang baik di masa lalu. Kami manajemen terus memantau semua kekurangan-kekurangannya dan kami berusaha untuk mengembangkan apartemen yang jauh lebih baik untuk kehidupan yang praktis, kehidupan yang sehat untuk masa depan. Jadi itu yang sedang kami lakukan. Mudah-mudahan ya laba yang kami bisa capai untuk tahun ini bisa meningkat cukup baik di akhir tahun ini. Ini yang kami harapkan. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Pak Ikhwan. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Selanjutnya, untuk pertanyaan berikut dari Saudara Male Aki. Terkait recurring income, apakah boleh disebutkan gedung yang mana yang dimiliki ASRI yang meningkatkan recurring income terbesar? Bisa kembali ke Pak Joseph, kami persilakan. Oh iya, jadi memang perusahaan mempunyai dua jalur untuk pengembangan. Satu yang bisnis utama kita yaitu pengembangan rumah, apartemen, kafling komersial, ya, yang pendapatannya berupa penjualan. Sedangkan di sisi lain kita ada pendapatan yang berupa recurring income atau pendapatan berulang, yaitu dari building management terhadap unit-unit yang sudah kita kembangkan, ya, baik cluster, apartemen. Nah, kemudian juga ada GWK yang berupa pendapatan yang pariwisata, ya. Nah, sebenarnya pendapatan yang meningkat agak besar itu adalah pendapatan sewa. Kita syukur sekali di tengah pandemi, ya, terbantu oleh berhasilnya kita menyewakan ruang perkantoran yang cukup besar untuk sebuah bank di Indonesia. Jadi kantor yang kita sewakan itu adalah The Tower yang ada di Jalan Gatot Subroto, dan bank yang menyewa itu adalah Bank Syariah Indonesia. Jadi kita juga sangat berterima kasih kepada Bank Syariah yang telah mempercayai kita dan mengambil kantor kita menjadi salah satu kantor utama Bank Syariah tersebut. Jadi
Bank Syariah mengambil luas yang cukup besar, dan untuk gedung The Tower tersebut ya kira-kira 60% sudah terisi. Jadi ini memberikan banyak pendapatan berulang bagi kita. Pendapatan berulang dari GWK kelihatannya ya memang selama pandemi karena lockdown ya ditutup terus sehingga susah beroperasional. Tapi perlahan-lahan ini udah membaik. Kunjungan wisatawan udah makin banyak, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Ditambah lagi dengan adanya acara-acara G20 yang kami nilai bisa memperkenalkan GWK ke seluruh dunia. Jadi kita berharap ke depannya GWK bisa menjadi satu destinasi pariwisata yang baik di Bali. Dan ini juga tentu akan memberikan pendapatan berulang atau recurring income yang baik bagi Alam Sutera. Pendapatan berulang lainnya hanya pendapatan dari building management service charge, di mana memang kita ingin berusahakan tidak mencari profit berlebih, karena dari pandangan kita ingin penghuni kita bisa merasakan manfaat tinggal di Alam Sutera. Jadi misalnya apartemen-apartemen kita usahakan IPL-nya itu kalau bisa ditekan, ya biaya-biaya yang bisa dihemat, tapi tetap memberikan kualitas pelayanan yang baik, sehingga orang bisa merasakan kalau tinggal di misalnya LV atau di Lloyd yang baru kita selesaikan dan kita delivery, mereka mendapat manfaat lebih dengan tinggal di lingkungan kita. Jadi kalau dari pengelolaan gedung kelihatannya pendapatannya lebih terbatas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas jawaban pertanyaan tadi, Pak. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Saudara Helga Wati. Pada periode 1H 2022, tadi disebutkan bahwa pendapatan meningkat hingga 76%. Faktor apa yang mendukung kenaikan pendapatan yang cukup tajam tersebut? Baik, kami persilakan kembali Pak Joseph untuk bisa menjawab. Ini mungkin yang dimaksud adalah pendapatan di laba rugi yang meningkat cukup besar ya dibanding tahun lalu. Memang tahun lalu pandemi, jadi pendapatannya kurang baik, tapi pembangunan semuanya kita tetap laksanakan sesuai dengan schedule yang sudah disepakati, sehingga di tengah tahun pertama ini banyak pembangunan kita selesai dan bisa di-delivery. Nah, salah satunya mungkin adalah low-rise apartment kita, Lloyd, yang sudah berhasil hampir cukup banyak di-delivery kepada customer, dan itu berkontribusi banyak dalam pengakuan pendapatan kami. Baik, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah sesi tanya jawab Public Expose PT Alam Sutera Realty Tbk. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, mohon maaf atas pertanyaan Bapak dan Ibu yang belum terjawab. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, silakan Bapak dan Ibu dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Alam Sutera Realty Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki Perseroan. Kami ingatkan kembali pada Bapak dan Ibu bahwa pada akhir sesi akan ada pengundian hadiah door prize sebesar Rp200.000 untuk 3 orang pemenang. Untuk berpartisipasi dalam undian, mohon dapat mengisi kuesioner untuk meningkatkan layanan dan kualitas acara kita di tahun depan. Link untuk kuesioner tersebut dapat Bapak dan Ibu temukan pada running text yang tayang di layar Bapak dan Ibu sekalian. Baik, sebelum kami tutup, kami persilakan kepada Bapak Franky sebagai Direktur untuk memberikan closing statement yang ingin disampaikan kepada publik. Kepada Bapak Franky, kami persilakan. Bismillah.
Terima kasih kami ucapkan pada Bursa Efek Indonesia atas kesempatan yang diberikan kepada kami, PT Alam Sutra Realty Tbk, untuk ikut berpartisipasi dalam acara Public Expose Live tahun 2022. Dan terima kasih juga kami pada para hadirin, baik dari investor, analis, atau yang lainnya yang hadir secara virtual pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menyikapi COVID-19 sudah tepat. Hal itu memperbaiki keadaan ekonomi kita. Hal ini terbukti dengan kinerja perusahaan kita, alhamdulillah, mengalami peningkatan perbaikan di tahun 2022 ini jika dibanding tahun 2021. Kami berharap semakin banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam investasi pasar modal Indonesia agar Indonesia pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas closing statement, Pak. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Alam Sutra Realty Tbk. Mari kita beri aplaus untuk para penyaji dari PT Alam Sutra Realty Tbk. Baik. Sebagai informasi, tayangan Public Expose perusahaan hari ini juga dapat ditonton ulang di YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Manajemen PT Alam Sutra Realty Tbk dan juga seluruh peserta yang hadir. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia.